Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini materi kita adalah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Tetapi sebelum masuk ke pembahasan, Ibu minta kita mengingat kembali materi minggu lalu. Siapa yang masih ingat apa itu teks laporan percobaan? Ada yang ingat? Ya, merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Simaklah materi berikut berkenaan dengan struktur dan bahasa yang digunakan dalam teks laporan percobaan. Pembahasan hari ini yaitu berkenaan dengan struktur, sistematika, dan kebahasaan dari teks laporan percobaan. Struktur yang pertama yaitu pernyataan umum. Bagian ini menentukan klasifikasi aspek dari sesuatu yang dibahas secara umum. Struktur kedua yaitu bagian uraian. Bagian uraian ini menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Bagian per bagian, kebiasaan atau kebutuhan hidup, makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamiah dan hal khusus. Selain disajikan dalam bentuk eksplanasi dan deskripsi, teks laporan percobaan dapat disajikan secara sistematika seperti karya ilmiah. Coba perhatikan sistematika laporan percobaan. Yaitu pertama tujuan, kajian teori, yang kedua, ketiga alat dan bahan, keempat prosedur atau cara kerja, yang kelima ini ada hasil pengamatan, yang keenam ada pembahasan, yang terakhir yaitu simpulan. Masuk ke pembahasan materi terakhir yaitu kebahasaan dari teks laporan percobaan. Ciri kebahasaan yang pertama dari teks laporan percobaan yaitu memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia, dan lain-lain. Yang kedua yaitu menggunakan kata tugas hubungan logis. Apa itu kata tugas hubungan logis? Kata tugas merupakan kata yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak dapat bergabung dengan afiks dan tidak mengandung makna leksikal. Afiks merupakan imbuhan, sedangkan makna leksikal merupakan makna kata yang terdapat di dalam leksikal atau kamus. Makna leksikal ini juga bersifat umum atau logis, yang artinya makna yang tidak dipengaruhi oleh bentuk lain. Yang termasuk kata tugas yaitu ketika, maka, dan seterusnya. Coba perhatikan contoh kalimat yang Ibu lampirkan di sini. Terdapat kata ketika, maka, dan seterusnya. Ciri kebahasaan yang ketiga yaitu menggunakan kata tugas untuk menjaga tulisan koheren. Maksudnya yaitu menghubungkan setiap bagian dalam teks atau paragraf sehingga menyatu dengan bagian yang lain dan dapat dimengerti dengan baik tanpa menimbulkan. Ciri kebahasaan yang keempat yaitu menggunakan kalimat aktif. Apa itu kalimat aktif? Kalimat aktif merupakan kalimat yang subjeknya menjadi pelaku dari sebuah pekerjaan atau kejadian. Contohnya, coba perhatikan.
Perhatikan dari contoh yang Ibu lampirkan, di situ ada 2 contoh kalimat. Yang pertama itu kalimat aktif, yang kedua kalimat pasif. Dari kedua contoh yang Ibu kasih ini memiliki pola yang sama, yaitu SPO, subjek, predikat, objek. Akan tetapi bisa kita lihat ada perbedaan subjek dan objek dari kedua kalimat tersebut. Pada kalimat aktif, subjeknya ayah, ini menjadi pelaku yang melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan pada kalimat pasif, yaitu subjeknya rantai sepeda milik adik, ini menjadi suatu yang dikenai predikat atau pekerjaan. Ciri kebahasaan yang kelima yaitu menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Apa itu kata kerja aksi? Kata kerja aksi merupakan kata kerja yang menunjukkan bahwa sesuatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau perbuatan. Hal ini menggambarkan bahwa suatu pekerjaan itu sedang berlangsung. Perhatikan contoh yang Ibu lampirkan di sini. Coba dilihat. Ada memakan, menyiram, membaca, menangis, menendang, dan menulis. Ciri kebahasaan yang keenam yaitu tidak ada urutan waktu tetapi ada urutan kegiatan. Apa itu urutan kegiatan? Urutan kegiatan itu merupakan barisan kegiatan yang ditulis secara berurutan. Ciri kebahasaan yang ketujuh yaitu menggunakan kata benda dan frasa benda dibanding kata ganti orang, penggunaan kata ganti orang yang sangat terbatas. Di sini Ibu jelaskan, kata benda merupakan kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, semua benda, dan segala yang dibendakan. Frasa nomina merupakan kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nomina ini ada 3 jenis, yaitu nomina modifikatif, nomina koordinatif, dan nomina apositif. Berikut merupakan contoh dari kata benda. Perhatikan. Kambing, meja, pohon, museum, tukang pos, dan lain sebagainya. Ciri kebahasaan yang ke-8 yaitu beberapa laporan menggunakan istilah teknis atau istilah bidang ilmu. Istilah teknis merupakan kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Makna dari kata teknis ini merupakan makna leksikal atau makna kamus sehingga tidak ada di kamus umum. Contoh istilah teknis pada bidang keahlian geografi yang pertama yaitu urbanisasi. Apa sih urbanisasi? Kalau kita cari di kamusnya keahlian geografi ini ya, artinya perpindahan penduduk secara berduyun-duyun dari desa, kota kecil atau daerah ke kota besar atau pusat pemerintahan. Contoh kedua lagi yaitu pesisir, yang artinya dalam kamus geografi tanah datar berpasir di pantai atau di tepi laut. Begitu juga pada bidang-bidang lainnya, misalnya pada bidang kesehatan, pendidikan, atau bahkan pada bidang bahasa. Kalau pada bidang bahasa sendiri ada yang namanya afiksasi atau imbuhan dan lain sebagainya. Banyak sekali ya bidang ilmu. Kebahasaan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu pada teks laporan percobaan ini biasanya disertai foto atau diagram, peta, dan lain-lain. Untuk materi Ibu cukupkan sampai di sini dulu dan
Kita bertemu di video selanjutnya dengan materi yang lain. Terima kasih. Semoga pembahasan yang Ibu sampaikan bisa kalian cerna dengan baik dan benar. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.